Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 6 akan membuat IoT dengan nama Mini Weather Station. Dan kami beranggotakan yaitu saya Valda Febrian dengan NIM 010, kemudian Wahendra Uswatun Hasana dengan NIM 020, kemudian Rizal Nurdin Imano dengan NIM 062, kemudian Farid Rasidi dengan NIM 039. Selanjutnya, apa sih itu IoT? IoT adalah suatu konsep di mana suatu perangkat dapat berinteraksi satu sama lain melalui internet. Internet menjadi penghubung interaksi antara kedua perangkat. Manusia hanya bertugas untuk mengatur dan mengawasi perangkat-perangkat yang bekerja. Dengan adanya ini, seseorang dapat menggunakan perangkat dari jarak jauh melalui smartphone atau perangkat genggam yang terhubung dengan internet. Selanjutnya, unsur-unsur IoT. Unsur-unsur IoT. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir. Kedua, konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi. Yang keempat, sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen. Kelima, keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan atau engagement secara pasif, namun yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Selanjutnya, cara kerja IoT. Cara kerja IoT adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Kemudian manfaat IoT. Yang pertama, memudahkan proses konektivitas. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Kedua, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Yang ketiga, ketercapaian efisiensi. Dengan menggunakan IoT, efektivitas untuk mengontrol dan monitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Kemudian, apa itu mini weather station? Yang kita buat mini weather station. Weather station adalah alat untuk mengamati kondisi atmosfer bumi untuk memperkirakan dan mempelajari cuaca dan iklim suatu tempat. Mini weather station merupakan weather station sederhana dengan ukuran yang kecil. Kemudian cara kerja mini weather station. Cara kerjanya adalah mini weather station akan bekerja dengan mengumpulkan data berikut terkait cuaca dan lingkungan menggunakan sensor yang berbeda, yaitu suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, intensitas cahaya, indeks UV, konsentrasi debu. Setelah itu, data akan terkirim ke software ThingSpeak dan dapat dilihat melalui smartphone dengan aplikasi ThingsView. Sekian, terima kasih. Arduino Protoshield Uno R3 berfungsi untuk mempermudah kita saat membuat prototipe dengan cara memasangkan di atas Arduino. Arduino Uno Arduino Uno memiliki fungsi memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti LED, motor DC, relay, servo, modul, dan segala jenis sensor. Di sini kelompok kami menggunakan Arduino Uno tipe R3 Clone CH340. Espressif merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP atau IP. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan Espressif tipe ESP8266 ESP01. Jumper wires atau kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder.
Di sini kami menggunakan kabel jumper tipe mil-to-mil. Resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektronika karena bisa berfungsi sebagai pengatur atau untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Sensor UV atau sensor ultraviolet berfungsi secara luas untuk pengindeksan perangkat UV yang cerdas sesuai dengan deteksi eksponensial UV, ponsel pintar dengan deteksi indeks UV, peralatan deteksi UV luar ruangan, dan lain sebagainya. Di sini, kami menggunakan sensor UV dengan tipe KUVA S12SD 3528. Temperatur sensor. Temperatur sensor merupakan sensor pengukur suhu dan kelembapan relatif dengan output berupa sinyal digital dengan galat relatif pengukuran suhu 4% dan kelembapan 18%. Prinsip kerja dari temperatur sensor yaitu saat mendeteksi suhu dan kelembapan di sekitarnya, maka akan diketahui nilainya dari hasil pembacaan sensor. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan sensor dengan tipe DHT22. Light sensor. Light sensor berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya. Output berupa nilai analog, semakin terang cahayanya, semakin besar nilainya. Barometer sensor. Barometer sensor berfungsi untuk mendeteksi tekanan barometrik. Selain itu, barometer sensor juga berfungsi untuk mendeteksi suhu barometrik. Barometer sensor dapat memberikan data suhu, tekanan, dan ketinggian yang presisi. Dust sensor. Dust sensor berfungsi untuk mendeteksi partikel debu di udara. Dust sensor dapat memberikan indikasi yang baik tentang kualitas udara di suatu lingkungan. Output berupa tegangan analog yang sebanding dengan nilai dan konsentrasi debunya. Resistor 1K ohm atau 1000 ohm. Resistor ini berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik agar suatu komponen tidak terputus karena kelebihan arus dan tegangan. Resistor 4,75K ohm. Resistor ini juga berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik. Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I'm still healing. I won't give up, I'm still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall, ready to face it all again. And I will not fall, I won't lose again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, and I won't burn again. I'll find my way through the
Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farid Rosidi, tim 039 akan melakukan pengodingan. Nah, di sini yang pertama menggunakan header stdelic.h, di mana ini hampir karena bahasa Arduino itu mirip dengan bahasa C++. Nah, lalu software serial.h, dht.h untuk dht temperaturnya, wire.h untuk kabel, lalu ada float sensor, ada float BM285. Di sini ada float BM285 yang saya gunakan tadi untuk mengukur barometernya. Lalu jenis sensor yang modelnya bisa sensor light atau sensor cahaya dan sensor sinar UV. Dari sini ada SSID. Karena kita menggunakan ESP itu menggunakan router atau menghubungkan dengan menggunakan WiFi. Jadi ini SSID adalah nama dari WiFi yang kita gunakan. Di sini kan karena sifatnya rahasia, jadi ini menggunakan inisial saja. Lalu password juga sifatnya rahasia, saya gunakan. Nah, SSID dan WiFi itu digunakan untuk nama WiFi dan passwordnya. Lalu di sini kita menggunakan IP. IP di sini kita menggunakan aplikasi thingspeak.com yang menyupport untuk Arduino, di mana digunakan untuk ESP-nya. Lalu di sini ada define DHT pin. Lalu di sini ada DHT tab 22. Nah, di sini ada string get sama dengan. Nah, di sini replace the set by your string channel bright key. Nah, setiap aplikasi atau setiap device itu memiliki channelnya masing-masing. Lalu di sini ada software serial monitor 10.11. Nah, serial communication to ESP8266 module. Nah, di sini software serial monitor itu digunakan untuk berkomunikasi dengan ESP-nya. Lalu masuk ke DHT. Di sini ada DHT pin, dimana DHT pin nomor 2, lalu DHT type-nya. Karena tadi kita menggunakan DHT22, maka kita mendefinisikan DHT22 tersebut. Lalu di sini ada float BMP namanya Unified BMP sama dengan ada float BMP 085 Unified 1085, karena kita menggunakan BMP yang tipe 1085. BMP sendiri ada dua tipe ya untuk sekarang ini, ada 180 dan 1085. Lalu di sini ada variabel di mana ada integer luminance pin sama dengan A0, lalu ada UV pin sama dengan A1, dash pin sama dengan 8. Lalu di sini ada unsigned long, the duration, start time, sample time underscore ms, di mana ms itu millisecond sama dengan 30.000. Lalu di sini ada delay time sama dengan 60.000. Lalu unsigned low, unsigned long, low pulse occupancy sama dengan 0, lalu float ratio sama dengan 0, float ratio sama dengan 0. Lalu masuk ke flight setup. Nah, flight setup selalu diawali dengan serial begin, di mana itu digunakan untuk memulai. Lalu monitor begin untuk memulai monitornya, di mana monitor tadi berhubung dengan ESP-nya. Serial pin line, di mana ketika semua sudah berjalan, nanti ada tulisan initialization. Lalu configuration Arduino pin-nya, pin mode, lalu dash pin, input. Gitu. Nah, di sini pin mode ini digunakan untuk menginputkan dash pin-nya. Nah, di sini ada serial pin line, di mana detecting BMP 085 pressure sensor. Nah, di sini ya, if
bmp.begin atau serial print line, di mana PMP wasn't detected. Verify your connection or I2C ADDR. Nah, ini dimana ketika sensor BMP-nya tidak berfungsi. Lalu di sini ada yang kedua, yaitu BMP-nya terdeteksi. Lalu monitor.flash, monitor.timeline at delay 2000. If right, communication with ESP8266 module dimana ketika berhasil menghubungkan ke ESP-nya atau WiFi mode dan juga WiFi modulnya akan menuliskan seperti ini, dimana akan menuliskan communication with ESP8266 module Nah, di sini ada else dimana ketika modulnya error. Lalu ini connect WiFi router. Same thing, the print line same thing, serial print, sample time MS versi 1000. Lalu serial yang lainnya selanjutnya ada serial print line RS dimana itu S untuk second. Initialize timer time sama dengan millis. Ketika ada void setup selalu ada yang namanya void loop. Di sini ada duration sama dengan pulse in, dash in, low, lalu low pulse occupancy, kemudian low pulse occupancy plus duration. Dimana tadi kita sudah mendefine dimana low pulse occupancy-nya yang berawal dari 0. Nah, lalu di sini ada 3 second cycle. Nah, dimana if millis dikurangi start time lebih besar dari sama dengan sample time.ms, dimana sample time tadi sama dengan 0. Ratio sama dengan low pulse occupancy dibagi dengan sample time ms dikalikan 10. Concentration sama dengan 1 kali 1 O itu kuadrat rasio 3 dikurangi 3,8 dikalikan rasio pangkat 2 lalu ditambah dengan 520 dikalikan rasio plus 0,62. Lalu low pulse occupancy disama dengan 0 lagi. Lalu cara buffer dimana ini digunakan untuk data banyak, dimana datanya berikan 11 karena array itu dimulai dari 0 dan dimulai dari 1. Lalu di sini ada light sensor, float luminance sama dengan analog rate luminance in, float UV sama dengan analog rate UV in. Lalu di sini ada UV sama dengan UV dikalikan 0,049. Nah, di sini convert value to volt. Lalu convert to MW atau milliwatt dibagi M2. Nah, lalu calculate UV index. Lalu masuk ke temperatur and humidity. In CHK, kalau dengan DHT.tip in, flow humidity sama dengan DHT.tip humidity, flow temperature sama dengan DHT.tip temperature. Pressure sama temperature, sensor UV, sensor event underscore event, bmp.get event, lalu m event, flow pressure sama dengan 0, flow temperature 1 sama dengan 0, if event pressure sama dengan event.pressure bmp.get temperature and temperature. Jadi sini ada convert sensor to value to string luminance str dengan if luminance 4,1 microfarad. Ini juga sama aja seperti ini. Lalu send to data TeamSpeak karena kita menghubungkan dengan aplikasi data to TeamSpeak, maka kita hubungkan. Lalu sini ada serial pin weight, delay time per 1000,
Lalu S for next sampling. Jadi selalu diputar. Lalu initialize new cycle. Sampling membuat S 1000 asal time equal milis. Jadi tidak akan berakhir dengan satu data, tapi datanya akan berulang-ulang dan akan menghasilkan seperti grafik. Ini salah satu stick void update sensor string luminance str, string humidity str, string temperature str, string UV str, string gas str, string pressure str, string temperature str. Nah, di sini dari semua sensornya yang berupa angka tadi itu masih berupa integer. Nah, dari integer kita ubah ke string. Nah, di sini ada cmd sama dengan get dan sampai bawah ini, lalu delay 1000. Print str size cm2.length. Monitor print itu monitor print cmd if yes, serial print emission complete with success. Serial print line dan valid. Lalu void send debug. Nah, string cmd serial print send monitor print line. Lalu di sini boolean connect wifi. Serial print line connect wifi. Serial cmd sama dengan 80 plus cw mod equal 1. Monitor print line cmd delay 2000. Monitor flash atau clear buffer clear buffer 80 tambah cwjap sama dengan, lalu di sini ada SSID, ada password, ada cmd, lalu di sini if monitor apa itu, di mana monitornya berfungsi maka akan menghasilkan tulisan connection success dengan return benar. Lalu else di mana monitor tidak berfungsi akan menunjukkan connection fail dan returnnya false. Sampai di sini untuk codingnya. Nah, mari kita verify. Nah, berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.